Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Anak Mama 35 yang akan membahas seputaran warung sembako. Oh ya guys, di video kali ini kita sambil nebok celengan ya guys. Jadi bahasa saya itu kalau kita jual barang bekas kayak karton ini kita nyebutnya nebok celengan, karena ini kita anggap apa ya, bukan ya apa ya, ini kita anggap barang bekas, kita anggap sampah tapi bisa jadi duit ya guys. Oh ya guys, jangan malu, kita hidup dari sampah ya guys, asal jangan hidup jadi sampah. Itu sih kata pepatah yang pernah saya dengar. Jadi jangan malu, kita hidup dari sampah, asal kita tidak jadi sampah sampah masyarakat ya guys. Nah, ini kita jual kardus, sebenarnya sih bisa aja kita jual langsung ke pengepul ya guys, bosnya langsung. Cuman karena kita berbagi rezeki, niatnya berbagi rezeki sama anak buahnya, jadi biarin aja mereka yang ambil. Jadi kalau dari bosnya itu, nah, harganya per kilo 1.500. Cuman mereka anak banyak yang ambil itu kita dikasih di harga 1.200. Sebenarnya pengepulnya itu di depan warung saya percis guys. Cuman kita niatin aja, kita berbagi rezeki, jadi kita dapat uh, uang, kita juga dapat pahala ya guys. Nah, nanti uang hasil penjualan kardus ini nanti biasanya saya tabung guys. Nah, saya tabung itu bukan untuk saya sendiri ya guys. Jadi yang udah dulu itu uangnya kita tabung, nanti kita adain family gathering guys. Jadi waktu pertama itu uangnya udah kita laksanain family gathering. Yang pertama kita ke Sipili Resort guys, di Bogor, Puncak Bogor guys. Jadi waktu itu kita kumpulin uangnya sekian lama. Setelah uangnya terkumpul baru kita ada wacana family gatheringnya mau kemana, disesuaikan budget ya guys. Jadi alhamdulillahnya itu family gathering periode pertama udah terlaksana. Jadi sekarang kita kumpulin lagi penjualan kardusnya untuk family gathering yang kedua. Nah, family gatheringnya itu nanti yang pertama itu, waktu yang pertama yang kerja sekarang sama mantan-mantan yang pernah kerja ya guys. Jadi waktu itu yang pertama itu ponakan saya sama adik ipar, karena mereka berhenti lalu diganti sama istri sama adik saya guys. Jadi waktu itu kita adain sama-sama, karena penjualan kardus yang pertama itu dari mereka kerja juga udah dijualin, kita kumpulin uangnya. Terus kita kumpulin, nah setelah uangnya terkumpul banyak baru kita acara family gathering. Jadi mereka masih berhak atas uang kardus yang selama ini mereka kumpulin ya guys. Jadi awalnya itu uang kardus ini enggak saya kumpulin waktu itu sih, awal-awalnya uangnya kita bagi tiga ya guys. Jadi uang kardus ini saya nggak makan sendiri karena ini kita anggap barang bekas, jadi kita bagi-bagi. Cuman emang pembagian nggak rata karena saya sebagai pemilik ya guys. Jadi saya 50%, nah nanti yang kerja itu 25%. Jadi misalnya 100.000 itu saya dapat 50.000, nah yang kerja itu dapat saring 25 ya guys. Lumayan buat makan bakso. Cuman kata mereka, kok uang segini tiba-tiba habis nggak kerasa gitu, gimana kalau kita kumpulin aja, nanti kita buat jalan-jalan. Dan idenya saya realisasikan, dan alhamdulillah periode pertama family gatheringnya sudah terlaksana. Nah, doain ya guys, semoga family gathering yang keduanya dapat terlaksana lagi. Emang sih butuh waktu lama, cuman selama kita nggak targetin, kita sabarin aja, semoga terlaksana lagi ya guys. Oh ya guys, di video kali ini saya akan berbagi sedikit cerita tentang suka dukanya membuka warung sembako. Karena di video sebelumnya saya udah membahas tentang dukanya membuka warung sembako. Nah, sekarang kita bicara yang enak-enak ya guys. Jadi yang pertama kita bicara pahit, dan sekarang tinggal yang manis-manisnya guys. Oh ya guys, di video kali ini saya nggak ada maksud menggurui atau saya ria ya guys. Cuman saya sedikit berbagi sedikit
cerita tentang suka dukanya membuka warung sembako dari pengalaman pribadi saya guys. Jadi selama 3 tahun ini saya membuka warung sembako, pasti ada suka dukanya, pasti ada enak nggak enaknya guys. Nah, enaknya membuka warung sembako itu yang menurut saya guys, yang pertama itu menjalani hobi. Jadi karena kita anggap berjualan ini sebagai hobi, jadi biarpun capek biasanya kita nggak kerasa ya guys. Nggak beda kita hobi misalkan bersepeda, biarpun capek biasanya jadi enak aja gitu bawaannya. Jadi kita anggap aja berjualan ini sebagai hobi, jadi segala yang kita jalanin ini terasa nikmat ya guys, terasa senang aja gitu biarpun capek juga. Enaknya itu guys, jadi kita sambil mencari rezeki, kita sambil menjalani hobi kita ya guys, hobi berjualan sama hobi mencari duit. Nah, enaknya membuka warung sembako yang kedua itu kalau menurut saya itu rezekinya nggak tertakar guys. Nggak tertakar dalam arti kata kalau misalkan kita kerja di perusahaan itu biasanya kita dapat gaji sekian per bulan. Nah biasanya kalau udah dapat angkanya biasanya kita itu ngandel ya, kalau kata bahasa orang sini sih ngandel. Jadi misalkan gaji kita 5 juta, nanti kita cak, oh buat ini beli ini segini, beli ini segini, beli ini segini. Dan kadang-kadang nanti habis gajian malah jadi pusing guys, karena ini buat bayar ini buat ini, habis gajian ya uangnya habis juga gitu. Jadi kalau untuk di warung itu kita nggak berani misalkan kita ambil barang sekian bayarnya 1 bulan sekali sekian, karena rezeki kita nggak tertakar, bisa hari ini besar besok kecil, atau besar terus atau kecil terus. Jadi kita nggak bisa ngandel untuk uangnya guys, penghasilan itu nggak bisa kita jadi andalin. Jadi kalau kita mau beli apa-apa itu biasanya kita lebih baik nabung dulu. Jadi kita sisihin, kalau lagi besar kita sisihin sekian, kalau lagi kecil kita sisihin sekian. Jadi kita nggak dikejar-kejar sama cicilan ya guys. Jadi enak yang membuka warung sembako itu yang saya alamin rezekinya tertakar. Syukur-syukur sih kita kalau dikasihnya besar terus ya guys. Cuman namanya kita berdagang, kita nggak bisa maksa orang untuk membeli di warung kita, apalagi kita nggak ngutangin, jadi mereka bebas aja mau belanja ke warung mana aja. Jadi kita tugasnya itu hanya berusaha ya guys. Jadi kita tuh ditugasinnya untuk siapin aja kail sama umpannya, biar Allah yang siapkan ikannya guys. Jadi tugas kita berdagang itu kita uh, fokus aja ke jualan kita sambil berdagang sambil berdoa semoga hari ini rame, semoga pembelinya banyak ya guys. Jadi enaknya membuka warung sembako yang kedua itu menurut saya rezekinya tak tertakar guys, mudah-mudahan besar terus, amin. Nah, enaknya membuka warung sembako yang ketiga itu yang saya alamin itu banyak kenalan guys. Jadi ketika kita membuka warung sembako itu otomatis kita banyak bersosialisasi sama orang-orang ya guys, entah orang sekitar atau orang-orang yang baru kita kenal guys. Karena warung sembako itu ibarat pusatnya, nanti mereka yang nyamperin kita, jadi mereka banyak kenal kita dan kita juga banyak kenal sama mereka ya guys. Jadi lebih ke bersosialisasi sama masyarakat ya guys. Jadi enaknya membuka warung sembako itu kita jadi banyak kenalan, banyak teman ya guys. Nah enaknya yang ketiga itu banyak kenalan. Nah yang keempatnya itu yang saya alamin membuka warung sembako itu kerjanya santai guys. Santai bukan berarti kita leha-leha ya guys. Santai ibaratnya kita nggak dikejar target, kita nggak diburu-buru ya guys. Kita kerjanya bisa sambil main HP, bisa sambil ngobrol-ngobrol, bisa sambil lihat-lihat orang lalu lalang, bisa lihat sambil lihat HP, main YouTube atau segala macam. Itu kalau lagi posisi sepi ya guys. Jadi kita itu kerjanya santai, jadi kita anggap aja kita sambil main tapi sambil berdagang gitu guys. Jadi karena yang saya alamin saya itu ibarat hobi, jadi saya menikmati aja segala prosesnya guys. Apalagi pas kita hitung omset hari ini lumayan besar, itu lebih senang lagi guys. Sudah kerjanya santai, penghasilannya lumayan ya guys.
Jadi yang saya alamin itu enaknya membuka warung sembako itu yang keempat itu kerjanya santai guys. Nah, enaknya membuka warung sembako menurut saya yang kelima itu kita banyak amal dalam arti kata kita itu kalau di warung sembako itu otomatis udah pasti setiap hari itu banyak pengamen sama banyak entah peminta-minta atau peminta sumbangan guys. Jadi di situ kita otomatis kita ketika kita memberi kita niatin dia juga sebagai amal, semoga dapat balasan lebih ya guys. Jadi yang saya alamin itu banyak amal guys. Emang sih nggak semuanya kita kasih karena kita juga uh, terlalu seringnya banyak yang lewat, jadi kita juga kasih rezeki-rezekian untuk mereka ya guys. Jadi kita nggak bisa setiap orang yang datang itu kita kasih karena kita juga lihat situasi hari ini udah berapa yang datang ke kita untuk sumbangan, untuk pengamen atau segala macam. Jadi kalau amal itu usahain jangan dipaksa ya guys. Jadi kalau ketika hati kita nggak mau ngasih bilang aja maaf, dan ketika kita mau ngasih ya bebas kita mau ngasih berapa aja. Jadi enaknya membuka warung sembako yang kelima itu kita banyak amal ya guys. Nah, enaknya membuka warung sembako yang keenam itu kita kadang-kadang dapat peralatan, bukan kadang-kadang ya sering sih dapat peralatan-peralatan gratis kayak mangkok, piring, sendok, gelas. Itu kadang-kadang kita udah saking banyaknya kita kasihin lagi ke konsumen-konsumen kita, pembeli-pembeli kita yang biasa langganan ke kita ya guys. Kayak misalkan dari Creamy Latte itu ada sendok. Jadi kalau beli satu renceng itu dapat sendok, cuman kan jarang orang beli satu renceng, biasanya mereka beli satuan. Nah itu sendoknya itu jadi hak kita, atau dari oplet itu biasanya ada hadiah cangkir untuk sekian bungkus, cuman biasanya kan mereka beli satu bungkus atau berapa gitu, jarang yang beli sesuai promonya. Kecuali mereka beli sesuai promonya itu peralatan-peralatan itu harus kita kasihin ya guys, karena itu hak mereka. Jadi enaknya membuka warung sembako itu banyak peralatan-peralatan gratis dari bonusan-bonusan uh, konsumen ya guys. Bukan konsumen, dari distributor guys. Jadi banyak-banyak peralatan gratis. Itu yang saya alamin, kadang-kadang sampai piring sama gelas itu sampai numpuk di warung ya guys. Nah nanti kalau udah kebanyakan kita kasihin aja ke pelanggan kita yang kira-kira benar-benar langganan kita dan belanjanya itu biasanya banyak. Jadi enaknya membuka warung sembako yang keenam itu kita banyak peralatan-peralatan gratis dari produk-produk ya guys. Nah, enaknya membuka warung sembako yang ketujuh menurut saya itu ketika ada sales-sales guys, sales-sales promo, misalkan sales mau masang spanduk atau apa, itu biasanya kita dikasih imbalannya guys. Misalkan kayak rokok itu biasanya kita dikasih sekian bungkus, nah itu nanti bisa kita jual lagi guys. Jadi kayak di depan saya ini kemarin ada kontrak dari Saat, selama 1 bulan kita dikasih sekian bungkus Saat, dan itu kita jual itu ya nominalnya bisa sampai 50.000. Jadi kontrak cuman mereka pasang spanduk lalu dipoto, nanti kita dapat imbalan. Nah ini sih pengalaman saya dari awal ya guys. Waktu pertama-tama itu karena saya ngelihatnya warungnya terang gitu, jadi ada yang nawarin masang spanduk, ya pasang aja gitu, nggak dapat apa-apa sama sekali. Mungkin mereka juga tahu karena saya baru, jadi sebenarnya sih harusnya dikasih ya guys. Nah karena seiring berjalannya waktu, jadi saya tahu ketika mereka masang spanduk itu ada dananya ya guys dari kantornya untuk kita pedagang guys. Jadi untuk yang baru-baru membuka warung sembako, kalau ada yang mau masang spanduk semacam rokok atau produk apa, usahain tanya saya dapat apa. Jadi jangan sampai kayak saya dipasang dipoto kita nggak dapat apa-apa, karena waktu itu saya berpikirnya biar warung kelihatannya rame atau warung biar kelihatannya adem ya guys, karena kalau ada spanduk kan ngalingin matahari juga. Cuman ini sih buat pelajaran aja buat pemula-pemula yang membuka warung sembako. Jadi jangan kayak saya, nanti kalau misalnya ada yang mau masang spanduk usahain tanya kita dapatnya apa guys, karena nggak semua orang sales-sales itu jujur ya guys. Kadang-kadang kita yang nggak tahu malah dijadiin kesempatan buat mereka, jadi nanti produknya mungkin diambil mereka atau gimana, saya juga nggak paham. Cuman itu sih yang saya alamin waktu dari membuka warung sembako.
Jadi kita dipasang spanduk tanpa dapat apa-apa, ya kita berpikir ya kita dapat adem, dapat rame ya guys, dapat spanduk gratis juga. Nah enaknya membuka warung sembako itu banyak promo. Nah misalkan kayak promo beli 2 gratis 1, atau kayak yang sekarang ini nih, beli Wapelo itu dapat gratis 4 guys. Jadi untung kita 4 itu di luar keuntungan yang biasa kita dapat keuntungan lagi 4 kali 2000 guys. Jadi banyak promo-promo yang kita dapat ketika membuka warung sembako. Jadi ketika kita belanja itu harus pinter-pinter juga, kalau ada barang promo kita usahain beli banyakan ya guys. Jadi enaknya membuka warung sembako itu banyak promo. Nah enaknya membuka warung sembako yang ke-8 itu ya kayak yang tadi video di awal guys. Jadi ketika kita menjual barang-barang bekas yang kita anggap itu nggak berguna, ternyata pas kita jual uangnya lumayan. Nah uang lumayan itu bisa kita pergunain, kayak saya bisa buat jalan-jalan atau kita buat beli apa guys. Misalkan peralatan warung apa kita beli dari uang sampah itu, dari uang kardus sama uang tutup galon. Jadi kalau yang di saya itu yang saya jual kardus sama tutup galon sama karung bekas, gula sama terigu sama beras guys. Jadi itu yang kita anggap barang bekas ternyata bisa menjadi uang. Enaknya membuka warung sembako itu gitu guys. Jadi kita kadang-kadang kita anggap itu uang kaget atau uang apa ya, uang yang gak disangka-sangka aja gitu, biarpun kita tahu itu emang udah ada harganya guys. Jadi enaknya membuka warung sembako yang ke-8 itu kita bisa jual barang bekas dari warung kita menjadi uang ya guys. Oh ya guys, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Jadi kalau misalkan ada kurangnya bisa bantu di komen, atau ada masukan-masukan yang bisa membangun saya dan untuk channel saya juga bisa bantu di komen. Jangan lupa juga guys bantu like, komen, dan share juga ya guys. Jangan lupa juga bantu di subscribe nya biar channel anak mama ini makin berkembang. Oh ya guys, videonya cukup sampai di sini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya dengan topik-topik yang selanjutnya lagi ya guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.